bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah yang kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, bersyafaat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini kita lanjutkan kajian terkait dengan zakat. Sedikit mengulang ya. Sebelumnya sudah dibahas tentang harta yang wajib dizakatin. Harta yang wajib dizakatin yaitu ada emas, perak, atau masuk kategori emas. Perak adalah tabungan deposito uang tunai. Kenapa? Karena dulu emas mata uang. Dulu mata uang di masa Rasulullah adalah dinar. Dinar itu dari emas. Kalau dirham dari perak. Yang kedua, harta yang wajib dizakatin adalah hewan ternak. Hewan ternak. Hewan ternak yang disebutkan oleh Nabi adalah kambing, sapi, dan unta. Kenapa tiga itu disebutkan? Karena itu yang ada di Arab. Nggak ada kerbau di Arabnya, karena kerbau itu butuh air, berendam, ya. Nggak ada air di sana, susah menemukan sumber air. Yang ketiga adalah hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dizakati yaitu hasil pertanian yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama makanan pokok, yang kedua tahan lama, ya, makanan pokok tahan lama, yang ketiga sengaja ditanam, ya, sengaja ditanam oleh manusia, ya, bukan tumbuh sendiri. Yang keempat, harta yang wajib dizakatin adalah harta perdagangan, baik modalnya maupun keuntungannya. Bukan hanya keuntungan, tapi modalnya juga wajib dizakati, ya. Yang kelima, rikas, ya, rikas. Saya kira yang disebutkan di sini ada 5, ya. Rikas yaitu harta terpendam dalam tanah yang tidak jelas siapa pemiliknya, maka itu wajib dizakati. Ada lagi hasil tambang. Saya kira tidak disebutkan di sini hasil tambang karena masuk kategori hasil tambang adalah emas dan perak. Dan tidak disebutkan juga di sini zakat profesi. Ya, kenapa? Karena di masa Rasulullah belum ada profesi yang menghasilkan gaji yang besar. Ya, karena untuk kerja-kerja itu cuma ditangani oleh budak dan hamba sahaya, gak digaji. Jadi itu dulu di masa Rasulullah. Tapi sejak masa Abu Bakar sudah mulai ada profesi yang menghasilkan, sudah mulai dipungut zakat profesi, ya. Nanti kita akan bahas belakangan itu, ya. Dari 6 jenis harta yang wajib dizakatin tadi atau 7, ya. Kalau dimasukkan hasil tambang, dimasukkan zakat profesi, maka itu ada 7. Dari 7 jenis, ya, zakat yang wajib harta yang wajib dizakatin, ya, mayoritas disyaratkan nisab. Mayoritas disyaratkan nisab. Nisab itu batas minimal wajib zakat. Jadi kalau punya hewan ternak ada batas minimal baru kena kewajiban zakat. Jadi kalau cuma beternak kambing 10-20 nggak wajib zakat karena belum mencapai batas minimal wajib zakat. Begitu juga emas dan perak ada batas minimalnya. Hasil pertanian ada batas minimalnya. Harta perdagangan ada batas minimal baru kena kewajiban zakat, ya. Jadi kalau jualan nasi uduk cuman 10-20 porsi per hari, insya Allah nggak wajib zakat, ya, karena belum mencapai batas minimal wajib zakat, ya. Jadi nisab adalah batas minimal. Nisab dan zakat emas. Wa nisabul dzahab 20 mithqalan.
batas minimal wajib zakat untuk emas adalah 20 mithqal. Jadi dulu ada istilah mithqal. Mithqal itu sama dengan 1 dinar. 1 mithqal sama dengan 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 4 juta sekarang. Jadi kalau 20 mithqal artinya punya emas senilai 80 juta. Kalau dirupiahkan, kalau digramkan sekitar 80-an gram. Ya, 80-an gram. Enggak pasti berapa gramnya karena harga emas berubah-ubah ya. Jadi di sini disebutkan nisab emas adalah 20 mithqal. 20 mithqal itu sama dengan 20 dinar. 1 dinar itu sekitar 4 juta. 4 dikali 20 sama dengan 80 juta. 80 juta kalau dibelikan emas sekitar 80-an gram. Jadi kalau ada yang punya emas 80 gram atau yang punya tabungan 80 juta ke atas, maka sudah masuk batas minimal wajib zakat. Dia sudah mulai hitung dari sejak saat dia miliki emas 80 gram atau dia punya tabungan 80 juta, sudah mulai dihitung setahun yang akan datang wajib dia keluarkan zakatnya. Wa fihi rubul usyur. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah rubul usyur, 1/40. 1/4 dari 10, yaitu 2,5% ya. Rubu 1/4 ya, usyur 1/10. 1/4 dari 1/10 adalah 2,5 ya. 1/10 dari 100 berarti 2,5%. Wahwa nisfu mithqal ya. Jadi kalau 20 mithqal tadi atau 20 dinar, zakatnya adalah setengah mithqal atau setengah dinar, 1/40 ya. Karena kalau 1 mithqal itu berarti 1 mithqal 10 mithqal ya, 1/40-nya adalah 1/4 ya. Kalau 20 mithqal 1/40-nya adalah setengah mithqal. Wa fi ma zada bihisabih. Selebihnya ikut dihitung juga, ikut dihitung 1/40. Jadi kalau kita punya tabungan 100 juta ya, udah lebih dari 80. Setelah setahun wajib dizakatin 2,5%, yaitu 2,5 juta. Kita punya tabungan 200 juta, zakatnya adalah 5 juta. Ya, 5 juta. 200 juta zakatnya 5 juta ya. 400 juta zakatnya 10 juta. Ya, jadi itu 1/40. Wa fi ma zada bi hisabihi. Lebih dari itu ikut dihitung juga. Wa nisabul wariq. Adapun nisab batas minimal wajib zakat untuk perak mi'ata dirham, 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 20 dinar, sama ya, sekitar nilainya 80 jutaan ya. Jadi di sini Nabi menyebut dinar, menyebut dirham. Ini mata uang yang ada di masa Rasulullah SAW. Wa fihi rubul usyur. Zakatnya juga untuk perak adalah 1/40 atau 2,5%. Wahwa khamsatu darahim. Dari 200 dirham tadi zakatnya adalah 5 dirham. 5 dirham adalah 1/40 dari 200. Wa fi ma zada bihisabih. Selebihnya kalau lebih dari 200 ikut dihitung juga. Dihitung 2,5%. Jadi kalau 300, 2,5%-nya adalah berapa? 2,5%-nya 7,5, gitu kan ya. 400 2,5%-nya adalah 10 dirham ya. Wala tajibu fil huliyil mubah zakatun. Adapun perhiasan yang mubah, perhiasan yang dibutuhkan badan perempuan ya. Kalau laki-laki nggak boleh pakai perhiasan ya. Wala tajibu fil huliyil mubah zakatun. Tidak wajib zakat pada perhiasan yang mubah. Perhiasan yang mubah yang sekedarnya, bukan berlebihan. Kalau berlebihan haram hukumnya ya. Jadi yang mubah kira-kira butuh kalung 1, gelang taruhlah 2 ya, cincin 1 ya, mau 2 juga masalah lah ya. Sama anting gitu kan ya, itulah yang mubah. Kalau antingnya 100 gram berlebihan haram hukumnya ya. Itu udah israf namanya. Jadi perhiasan yang mubah
tidak wajib zakat ya. Kadang-kadang banyak orang salah paham ya, Ustaz katanya perhiasan nggak wajib zakat. Iya, nggak wajib zakat ya, berarti emas yang saya punya nggak wajib zakat. Emang emasnya ada berapa? 3 kilo. Hari tanggal 1 Januari saya pakai ini, 2 Januari saya pakai ini, 3 Januari itu mah berlebihan namanya. Yang mubah itu cukup untuk di badan saja ya, kira-kira nggak mencapai nisab tadi, di bawah 80 gram tadi ya. Udah di atas 80 gram maka wajib zakat ya, karena udah berlebihan. Itu bukan buat perhiasan tapi buat investasi namanya. Jadi itu kalau emas, jadi orang yang punya emas 80 gram ke atas setelah setahun wajib dizakati ya. Ustaz, saya punya 80 gram emas, karena setiap bulan saya beli emas, di akhir tahun jadinya 150 gram. Yang saya zakatin 80 gram, 2,5% dari 80 gram, atau 2,5% dari 150. 2,5% dari 150. Berapa nominal terakhir? Berapa timbangan terakhir itu yang dizakatin? Bukan yang 80 saja. Ustaz, yang udah setahun 80. Enggak ngitung satu persatu yang setahun itu ya. Selama kita sudah punya 80 gram, maka selebihnya ikut dihitung juga. 80 gram setelah setahun jadi 150 gram, 2,5% dari 150, bukan 2,5% dari 80, bukan. Fama zada fabi hisabi dzalik. Apapun tambahannya ikut dihitung juga kata Nabi ya. Ikut dihitung. Sama aja dengan kita punya kambing 120 kambing ya, setelah setahun beranak 1, maka jadi 121. Yang dizakatnya bukan 120 lagi, 121 ya. Kenapa? Udah beranak 1 ya. Anaknya ikut dihitung. Jadi bukan ngelihat yang udah setahun, bukan ya. Walaupun anaknya masih 2 bulan ikut dihitung juga ya. Hitungnya ekoran per ekor, bukan yang sudah setahun, bukan ya. Nah, ini kadang-kadang orang memahaminya, oh ini yang setahun Ustaz, ini belum. Enggak begitu ya. Selama sudah ada induknya, udah punya tabungan 80 juta, nabung tiap bulan, nabung selama setahun jadi 200 juta. 200 juta yang dizakatin. 2,5% dari 200 juta 5 juta ya. 5 juta wajib kita zakatin. Nah, itu nisab emas dan perak. Nisab dan zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Wa nisabuz zuru' wath thimar. Adapun nisab batas minimal wajib zakat untuk hasil pertanian ataupun buah-buahan, khamsatu awsuq ya. Kalau hitungan emas tadi pakai dinar, pakai mithqal, ini pakai wasak. Wasak. Enggak ada kilogram di masa Nabi. Enggak ada kilogram di masa Nabi ya. Yang ada di masa Nabi kalau untuk mata uang dinar dirham. Kalau untuk timbangan wasak ya. Wasak. Wasak itu berapa? Wasak itu 60 sok. Satu wasak sama dengan 60 sok. Satu sok sama dengan 2,5 kilo kita itu. Yang zakat fitrah itu ya. Jadi kalau nisab hasil pertanian 5 wasak, 5 dikali 60 300. 300 dikali 2,5 sama dengan 750 kg. Jadi kalau hasil pertanian mencapai 750 kg, maka wajib dia keluarkan zakatnya. Wahya, ini kalau di sini disebut wahya alfun wasittu mi'ati ratlin bil Iraqi, yaitu 1.600 ritel Irak. Ritel, bukan liter, bukan. Ritel ya. Yaitu sama dengan 750 kg kira-kira ya. Ini ritel juga, nggak ada juga di sekarang ini ya. Wa fi ma zada bihisabihi. Selebihnya ikut dihitung juga. Lebih dari 750 kg